Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Tiga hal penting bagi setiap jiwa yang beriman menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-siyam, yang kedua adalah al-qiyam, yang ketiga adalah at-ta'arrud lil-'idki minan nar wa lin-nafahatil 'idha. Pertama, bagaimana kita menjalankan Ramadan ini dengan puasa yang sesungguhnya. Bukan sekedar mengekang diri dari minuman, dari makanan, dan segala sesuatu yang bisa meresap ke perut sepanjang siang. Tetapi kita sempurnakan semua itu dengan bisa mengendalikan diri untuk tidak durhaka kepada Sang Pencipta, untuk tidak bermusuhan kepada sesama, meninggalkan sesuatu yang tiada berguna. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, "As-shawmu junnah, fa idza kana ahadukum sha'ima fala yarfuth wa la yajhal, wa in imra'un qatalahu aw syatamah falyakul inni sha'im, inni sha'im." Puasa itu adalah perisai. Maka ketika kalian berpuasa, jangan sampai kalian durjana, jangan sampai kalian masa bodoh. Ketika ada seseorang yang memusuhinya, ketika ada seseorang yang memisuhinya, katakan, aku puasa, diri ini puasa. Tahan itu semuanya. Ingat hal-hal yang memutus pahala puasa kita. Mulai dari berkata yang tidak sebenarnya, berbicara dusta, menggunjing orang lain, mengadu domba, memprovokasi sesama, melakukan sumpah yang tidak semestinya, sumpah palsu yang ia berikan. Dan yang terakhir adalah memandang selain mahram dengan birahi. Jaga itu semua. Insya Allah puasa kita akan berkualitas. Melakukan puasa bukan hanya sekedar secara lahiriah belaka, tetapi insya Allah menunaikannya secara batiniyah juga. Hal kedua, bagaimana menghadapi Ramadan itu dengan al-qiyam. Kita menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Siang puasa, malam kita bisa jungkung, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala sepanjang malam. Salat Isya kita berjamaah, dilanjut dengan tarawih, tadarrusul Quran, ada salat hajat, salat tahajud, salat witir, dan lain sebagainya. Kita bisa hadiri majlis-majlis zikir, kita bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Itu semua akan mendukung kualitas jiwa kita sebagai orang yang beriman untuk bisa menggapai rahmat, ampunan, dan al-'idku minan nar. Siapa orang yang salat Isya, salat subuh berjamaah, sungguh ia telah meraih bagian yang besar daripada qiyam itu tadi. Baik qiyam Ramadan maupun mendapatkan bagian qiyam, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala telah membuat puasa Ramadan ini sebagai kewajiban. Dan aku jadikan qiyamul lail di bulan Ramadan sebagai kesunahan bagi kalian. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah disertai keyakinan, sungguh itu akan menjadi pelebur bagi dosa-dosanya yang telah lampau. Yang ketiga adalah at-ta'arrud lil-'idki minan nar wa lin-nafahatil 'idham. Bagaimana kita bisa menggegaskan diri kita agar terbebas dari jilatan dari api neraka dan meraih keberkahan anugerah-anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, yang menghindarkan diri daripada durhaka kepada orang tua, tidak melakukan pemutusan sanak saudara, tidak melakukan permusuhan kepada sesama, menghindari khamar dan lain sebagainya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, sungguh ia berarti telah menggegaskan dirinya untuk mendapatkan
keberkahan, anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang paling penting untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah merugi, celaka orang yang menutupi bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu taala. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita, memberikan kekuatan zahir dan batin untuk bisa kita tunaikan ibadah puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan sempurna. Wallahu a'lam bissawab.